dianggap sebagai salah satu negara Tentang minat baca masyarakat Indonesia yang jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Hai, kamu sudah nonton video opening tadi, yaitu fakta dari UNESCO. UNESCO mengatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki minat membaca hanya di angka 0,1%. Ya, itu sangat sedikit. Padahal kan membaca jembatan ilmu. Kenapa ya masyarakat Indonesia sangat sedikit memiliki minat membaca? Ibaratnya dari 1.000 manusia hanya 1 orang yang minat membaca. Apakah karena perpustakaan yang kurang memadai? Aku akan pergi ke perpustakaan yang berada di kota Tanjung Pinang. Aku akan melihat berapa berkembangnya fasilitas yang diberikan oleh perpustakaan tersebut. Perpustakaan yang aku datangi ini adalah perpustakaan provinsi yang terletak di kota Tanjung Pinang. Langsung aku review aja ke ruangan yang pertama. Begitu aku masuk ke ruangan ini, suasananya langsung terasa berbeda. Ruangan ini didesain dengan nuansa klasik dengan pencahayaan hangat dan rak kayu tinggi yang dipenuhi oleh berbagai macam buku sejarah dari masa ke masa. Koleksi buku di sini cukup lengkap, mulai dari sejarah Indonesia, sejarah dunia, biografi tokoh-tokoh penting, dan ada juga nih sejarah Melayu. Ruangan perpustakaan ini sangat nyaman dan terawat dengan baik. Karpetnya bersih, aroma ruangannya terasa harum, menciptakan suasana tenang untuk membaca maupun belajar. Ruangan juga dilengkapi dengan AC yang berfungsi dengan baik, sehingga suhu tetap sejuk dan mendukung konsentrasi. Pencahayaan di dalam ruangan sangat pas, tidak terlalu terang, namun cukup untuk membaca, tanpa membuat mata cepat lelah. Dan perpustakaan ini pun menyediakan rak sepatu yang rapi di dekat pintu masuk, mendukung suasana bersih dan tertib di dalam ruangan. Perpustakaan ini tidak hanya nyaman dan tenang, tetapi juga menyediakan fasilitas komputer yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk mengerjakan tugas. Komputer-komputer tersebut tersusun rapi di tengah ruangan yang tenang, dilengkapi dengan koneksi internet yang stabil dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk penulisan, presentasi, hingga pencarian referensi. Selanjutnya, aku masuk ke ruang baca anak. Ruang baca anak ini dirancang dengan suasana yang ceria, luas, dan nyaman. Setiap sudut tertata rapi dengan pencahayaan yang cukup dan lantai yang bersih, mengkilap. Rak-rak buku tersusun sesuai kategorinya, mulai dari dongeng, pengetahuan umum, hingga buku menggambar yang menarik perhatian anak-anak. Anak-anak dapat memilih dengan mudah buku bacaan favorit mereka dan membawa buku tersebut ke kursi-kursi yang tersedia di ruangan ini. Di sisi lain ruangan tersedia fasilitas permainan edukatif yang dirancang khusus untuk melatih motorik halus dan kasar anak. Ada balok susun, puzzle kayu, dan permainan sensorik. Ruang baca ini tidak hanya menjadi tempat membaca, tapi juga ruang tumbuh kembang yang memadukan pengetahuan, kreativitas, dan keceriaan dalam satu pengalaman belajar yang menyenangkan. Saat menaiki tangga menuju lantai 2, pandangan langsung tertuju pada pemaparan karya sastra klasik yang memukau, Gurindam Raja Ali Haji, yang ditampilkan dengan cantik dan elegan di dinding utama. Sentuhan budaya ini memberi kesan mendalam dan memperkaya suasana literasi sejak pertama kali melangkah.
Di lantai ini terdapat 2 ruang baca yang didesain hampir serupa, rapi, tenang, dan nyaman. Cahaya alami masuk dengan pas melalui jendela besar, berpadu dengan suhu ruangan yang sejuk dan menyenangkan, menciptakan suasana ideal untuk membaca atau belajar. Fasilitas di sini sangat lengkap, tersedia banyak meja dan kursi yang dapat digunakan baik untuk belajar mandiri maupun kerja kelompok. Selain fasilitas fisik yang lengkap, lantai 2 ini juga terintegrasi dengan layanan digital. Pengunjung dapat mencari informasi buku, mengecek ketersediaannya, bahkan membaca beberapa koleksi secara online melalui website resmi perpustakaan. Semua informasi tentang katalog buku, jadwal kegiatan literasi, hingga layanan peminjaman digital tersedia dengan mudah. Kehadiran platform ini memudahkan siapapun yang ingin tetap terhubung dengan dunia literasi, kapanpun dan dimanapun. Di tengah suasana tenang lantai 2, aku berjumpa dengan 2 anak sekolah yang sedang asyik mencari buku. Keduanya tampak antusias menyusuri rak demi rak, saling berdiskusi kecil sambil membaca judul-judul yang menarik perhatian. Membaca adalah jendela dunia. Setiap halaman buku yang kalian baca hari ini akan membuka wawasan dan mimpi besar di masa depan. Aku mau menuju ke ruangan internet e-book yang letaknya tidak jauh dari ruang baca utama. Begitu masuk, suasana sejuk langsung terasa. Ruangan ini tidak kalah dingin dan nyaman seperti ruangan sebelumnya. Di dalamnya terdapat meja dan kursi yang tersusun rapi. Tak kalah penting, fasilitas penunjang seperti toilet juga sangat diperhatikan di sini. Toilet berada di area yang mudah dijangkau dan yang paling menonjol sangat bersih, terawat, serta tidak berbau. Sebagai penutup kunjungan hari ini, saya tiba di ruang layanan arsip. Ruangannya menyimpan sejarah dan nilai budaya dengan begitu rapi dan terjaga. Suasana di sini sangat bersih dan tertata. Diisi dengan lukisan-lukisan kuno, termasuk potret wajah para pahlawan Melayu yang berjasa di masa lampau. Tak hanya itu, terdapat pula arsip-arsip penting seperti surat-surat lama, dokumen bersejarah, dan naskah-naskah asli yang menjadi saksi perjalanan panjang daerah ini. Tertarik? Yuk kunjungi perpustakaannya dan rasakan sendiri fasilitasnya. Salam literasi!